Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kemarin ada teman-teman yang nanya ya, lupa saya namanya, nanti saya tampilin deh kalau misalnya saya ingat ya, yang komentar nanya, "Bang, tolong bikin skemanya dong bang kalau bisa," gitu ya. Jadi permintaan tolong yang seperti itu kan permintaan tolong yang enak ya guys, nggak perlu bayar, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Nggak perlu melulu harus pakai duit ya gitu, tapi pakai sopan santun pun itu juga bayaran yang mahal gitu ya, makanya saya buatin video ini. Oke lah ya, langsung ke TKP. Saya udah punya mesin dari mixer Bolde yang rusak karena spoolnya udah terbakar. Jadi kita pengen bikin skema pensaklarannya itu seperti apa gitu, nyambungnya kemana-mana aja kayak gitu ya. Yang kita butuhkan adalah avometer digital seperti ini, ringnya kita pakai atau selektornya kita pakai yang dioda seperti ini. Sekarang kita butuh kertas satu buah untuk mencatat pastinya, dan butuh pena. Sekarang kita lihat dulu ya, di sini kan ada arang 2 guys, di sini kan ada arang 2, 1, 2. Nah, oke. Sekarang di sini kita gambar arang 1, 2. Terus di sini ada semacam polaritas, kita gambar bulat. Kita nggak tahu ini primer apa sekunder, nanti kita buktikan dengan pengecekan ya. Aduh, sorry guys ya kalau ada bocil teriak-teriak. Nggak tahu, setiap bikin konten pasti bocil teriak-teriak. Waktu nggak bikin konten, bocil-bocil nggak teriak-teriak. Oke ya. Jadi yang 2 ini langsung nyambung ke spool gitu loh. Ini langsung nyambung ke spool. Spool kan kayak gini lambangnya. Tuh. Seperti ini. Ini kita berasumsi yang tengah. Terus yang luar seperti apa? Spoolnya kan cuma 1 ya, yang luar nih. Yang dalam cuma 1. Artinya ada 2 spool, spool bawah atau spool dalam dan spool atas atau luar. Oke. Di spool luar ada berapa tonjolan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tonjolan itu apa maksudnya? Tonjolan maksudnya adalah ini. Tempat untuk nyambungin kabel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sambungan. Kita gambar dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarnya sebetulnya nggak kayak gini, tapi ini memang saya buat seperti ini aja biar kelihatan lebih mudah kayak gitu ya. Ini saya coba bedain seperti ini. Di setiap panjang pendek garisnya mengartikan jalur yang berbeda. Oke, sekarang nanti dulu kita pikirin kabel colokan itu disambungin kemana ya. Yang jelas kalau misalnya ini, kalau kita cek pakai avometer digital, ini spool yang tengah ya. Kalau kita cek pakai avometer digital berarti kan kita colokin seperti ini di arang, di kedua buah arangnya nih teman-teman. Ini video kan untuk yang awam ya, yang udah pro nggak perlu sama video seperti ini ya. Oke, kita colokin ke arang dan ke arang. Kita lihat nyambung nggak dia. Oh, nggak nyambung sama sekali rupanya guys. Rupanya nggak nyambung sama sekali ya, karena memang spoolnya udah rusak sih. Oke, kita coba geser sedikit, nyambung nggak dia. Apa nggak nempel ya? Kayaknya nggak nempel nih. Oh, nggak nempel guys, nggak nempel. Oke, aturan dia nempel karena ini kan karena ini kan spoolnya rusak. Spoolnya rusak, putus ternyata. Bukan cuma korslet, putus. Kalau putus ya diukur nggak nyambung sama sekali. Oke, sekarang kita skip dulu soal putus atau nggak putusnya. Ini saya senderin di sini aja biar gampang lihatnya ya, dan biar gampang saya ngeceknya. Sekarang coba kita ukur satu persatu. Ini ada 2 ya, kita ukur ini dulu. Kita cari
perbedaan antara satu titik dengan titik yang lain. Misalnya dengan ini nggak nyambung sama sekali. Ini nggak nyambung sama sekali guys. Oh, ini ada yang nyambung, tapi yang ini nggak nyambung ke sini, nggak nyambung ke sini juga enggak, sini enggak, sini enggak. Oke, kalau ini nggak nyambung juga ya. Oke, sekarang coba dari titik yang ini ke sini. Nah, ini baru nyambung nih. Yang ini nggak nyambung ya ke sini. Ini nyambung. Nah, kita patut curiga sama yang ini. Kenapa kok nyambung ke semua? Berarti ini penting nih, kayak gitu. Ini kita tempel di sini yang hitam ya. Ke sini speednya kita hitung berapa? Speednya angkanya ya, 004. Kalau ke bawah 004, ke sini 004, ke sini ayo 004 atau 005. Ini kurang lebih aja lah. Ini 005 tuh. 004 juga sebetulnya. Tapi dia nggak mau ke 4, dia maunya ke 5. Oke lah, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Mungkin nggak connect aja probe-nya ke kakinya, kayak gitu. Ini nggak jaminan ya, yang penting dia nyambung antara di sini yang probe hitam di kaki yang ini ke kaki yang lain, nyambung. Artinya apa? Misalnya kaki yang ini kita lambangkan yang ini ya, kita gini. Misalnya yang ini kita asosiasikan dengan yang ini. Ini nomor 1 misalnya. Tuh 2, 3, 4. Ini bukan nomor speed, tapi ini nomor pin ya. Misalnya kita asosiasikan sama yang ini. Bentar. Oke. Oh, bentar kalau gitu ya. Sekarang kita cek semua dulu deh. Jadi ini nyambung. Kita dari sini ke sini dulu deh. Nyambung nggak ke semua deh. Nyambung 004. Di sini berapa nilainya? 004 ini berapa nilainya? 004 di sini 004. Oke. Terus yang atas juga kita lihat ke semua nyambung apa enggak. Oke, nyambung 003 bahkan 003. Oke, ke yang bawah 004 ke 005. Oke, sekarang yang ini ya, yang terakhir 004 003 004 005. Dan yang ini nggak nyambung sama sekali. Oke, kalau ke bawah nyambung nggak mungkin nyambung. Kalau nyambung korslet ya. Oke, jadi dari 5 buah kaki yang ini guys, 1 2 3 4 5 ini saling nyambung kayak gitu. Jadi saling nyambung antara kaki ini. Jadi seperti ini ya, kalau kita gambarkan. Nah, seperti ini. Jadi yang satu nggak nyambung nih. Ini masalahnya nih. Putus dia. Aturan dia nyambung, tapi dia nggak nyambung sama sekali. Kemana-mana. Tuh. Nggak ada nyambung mana-mana dia. Pedot gitu. Nggak ada tuh. Kawatnya pun hilang. Meledak kayaknya. Aturan nyambung ya. Seperti ini. Jadi bisa kita dapati skemanya itu sebetulnya cuma seperti ini aja.
kayak gitu ya. Oke, sekarang masalahnya kabel steker itu ditaruh di mana? Ini kan primer, ini sekunder, gitu ya. Ini primer, ini sekunder. Jadi dua-duanya ini harus dialiri arus listrik untuk memunculkan medan elektromagnetik. Jadi dia saling tolak menolak atau tarik menarik yang akhirnya dengan posisi mekanik seperti ini dia bisa berputar gitu. Berarti ya gini, kabel steker kan butuh dua ya. Ada dua kabel steker, ada dua kabel steker kan isinya dua maksudnya. Nih, ini colokan. Biasa kita nyebutnya colokan. Bahasa kampungnya colokan. Kabelnya dua. Biasanya kabelnya itu L sama N. Kayak gitu. Nah, nyambung kemana aja, terus posisi saklarnya di mana aja. Yang jelas satu, langsung nyambung ke spool primer. Langsung nyambung ke spool primer. Yang kedua, nyambung ke sekunder melalui saklar. Kayak gitu ya. Singkat cerita jadi seperti ini. Kayak gitu. Skemanya paling gampang ini tanpa turbo ya. Turbonya next time aja lah kita bikin. Ini paling sederhananya seperti ini. Yang kumparan primer ini kita lambangkan dengan huruf P, yang kumparan sekunder kita lambangkan dengan huruf S. Jadi yang dimasukin arus listrik itu kalau posisinya seperti ini berarti dua-duanya sebetulnya. Gitu. Ini kan seperti ini kayak trafo mirip gitu. Bahkan sebetulnya nggak ada sekunder, nggak ada primer sih. Kita hilangin aja lah ya. Primer sama sekunder. Karena sekunder itu identik untuk mengeluarkan tegangan dengan mengeluarkan tegangan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Kalau primer itu masuknya tegangan sesuai dengan standar yang ada di negara kita gitu. Jadi kayak gini lah. Dua-duanya harus dialiri arus listrik. Kumparan yang tengah ini harus dialiri listrik dari kabel L dan N dan harus disaklarkan. Begitu N-nya disambung ke sini ya. Ini kan dari jalur N ya. Dari jalur N masuk ke sini disaklarkan. Sedangkan yang L-nya kan udah standby. Begitu ini disambung, nah ini udah ada alur arus listrik, udah muncul medan elektromagnetik. Bisa jadi dia mendorong gitu ya. Karakternya mendorong. Nah terus yang kumparan satu lagi, kumparan yang luar itu juga udah standby dialiri arus dari kabel L dari listrik PLN kayak gitu. Jadi supaya dia hidup maka harus disambungin yang N gitu ya. Ini standby ini di sini, standby L di sini. Oh salah ini. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus karena L-nya ke sini, guys. Muternya ke sini. Muternya ke sini ya. Nah, ini L-nya masuknya ke sini untuk menghidupkan ini. Jadi yang N-nya yang di standby-kan di sini. N-nya standby. Oke, seperti ini. N-nya standby, L-nya juga. Jadi, tapi ini L sama N nggak diadu ya. Yang L kan masuk ke sini, yang N ini kita rubah deh biar nggak salah persepsi nanti ya. Yang N kita kesiniin aja deh. Yang N kita kesiniin. Nah, di sini. Sedangkan yang L ke sini. Jadi ini adalah tempat yang berbeda kayak gitu. Jadi spool ini harus dialiri arus listrik L dan N juga. Jadi sama-sama ngeluarin medan elektromagnetik yang saling mendorong, makanya dengan kondisi mekanik, dengan rancangan mekanik seperti ini, dia bisa berputar karena didorong. Mau kemana? Ya mau nggak mau dia harus berputar karena nggak kita kasih opsi untuk lepas.
Kalau kita kasih opsi untuk lepas ke sana, dia bakal meluncur guys, kayak gitu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.